Saya akan cepat saja terkait dengan tema transparansi dan sinkronisasi kebijakan fiskal dalam penanganan COVID ini. Saya akan memulai dari beberapa peristiwa terakhir ya yang terjadi di Indonesia yang sekarang juga lagi rame. Misalnya seperti kita tahu di beberapa daerah, di banyak daerah bahkan sekarang ini sudah mulai ada perebutan paksa jenazah COVID ini. Nah, ini oleh berbagai media dan kemarin juga sempat disentil oleh anggota DPR RI ya ketika ada sidang di DPR itu terkait dengan transparansi anggaran COVID ini. Jadi ada tuduhan dalam tanda petik gitu ya, rumah sakit ini melakukan semacam pengklaiman terhadap para korban atau masyarakat yang terpapar COVID ini sehingga mereka mengklaim bahwa jenazah yang atau korban yang bukan meninggal karena COVID itu dianggap COVID. Nah, ini berbahaya sekali di level masyarakat karena ini bisa menyebabkan penularan yang luar biasa. Nah, ini salah satu problem transparansi menurut saya ya, sampai ke level bawah. Yang kedua, peristiwa yang kita temui di beberapa daerah juga terkait dengan bansos COVID ini yang kemudian dipolitisasi gitu ya. Jadi selain beberapa problem terkait dengan data bansos, BLT atau PKH atau bansos-bansos yang lain di beberapa daerah terutama yang sekarang ini menyelenggarakan pilkada itu juga bisa ditunggangi istilahnya oleh calon-calon yang maju terutama petahana gitu ya yang kemudian menunggangi bansos COVID ini untuk kepentingan politiknya. Terus yang ketiga, yang baru-baru ini dengan berbagai peristiwa maupun kejadian yang selama ini mungkin muaranya kita anggap dari persoalan-persoalan transparansi dan akuntabilitas, kami Seknas Fitra, ICW, TI, IBC dan Koalisi Masyarakat Sipil kemudian bersurat ke Presiden untuk bagaimana mendorong keterbukaan informasi terkait dengan anggaran COVID yang sudah berubah semakin besar gitu ya anggarannya. Nah, ini beberapa peristiwa yang melatari, mungkin banyak sekali juga peristiwa-peristiwa yang atau kejadian-kejadian di daerah yang berangkatnya mungkin karena kekurangan informasi gitu ya atau ketidakjelasan informasi yang diterima oleh masyarakat sehingga menimbulkan gejolak di berbagai daerah. Nah, saya sebenarnya dari semenjak Indonesia terpapar COVID ini itu sudah banyak sekali regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu yang berkait langsung dengan kementerian dan lembaga, ada yang kebijakan-kebijakan itu juga berpengaruh terhadap daerah, bahkan sampai ke level desa. Nah, ini saya juga memotret beberapa saja yang terkait karena pasti regulasinya lebih banyak sekali gitu ya. Mulai dari Inpres 4 2020 tentang percepatan penanganan COVID ini yang kemudian lahir Perpu nomor 1 tahun 2020 yang sekarang sini sudah menjadi undang-undang nomor 2. Turunannya adalah adanya Perpres 54 dan Perpres 72 tentang postur APBN 2020 ya. Jadi sudah 2 kali berubah. Dari muara ini dari Undang-Undang nomor 2, Perpres 72 dan seterusnya itu kemudian memang turunannya lahir berbagai kebijakan di level kementerian yang itu mempengaruhi kebijakan anggaran di level daerah dan level desa. Yang paling utama adalah Permendagri 20, Instruksi Mendagri nomor 1, sama keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan ya terkait dengan rasionalisasi pendapatan daerah, terus ada rasionalisasi 50% belanja barang jasa dan rasionalisasi 50% belanja modal. Nah, ini yang sangat
sangat berpengaruh terhadap dinamika anggaran di daerah, politik anggaran di daerah, karena DAK fisik maupun bantuan operasional kesehatan itu juga diwajibkan untuk penanganan COVID gitu ya. Nah, ada juga PMK nomor 38 tahun 2020 ini bicara tentang penetapan defisit yang lebih dari 3% gitu ya, atau realokasi atau refocusing anggaran, termasuk pembiayaan nanti penerbitan surat berharga negara atau utang luar negeri misalnya. Nah, ini berbagai kebijakan yang mempengaruhi daerah, termasuk di desa. Di desa ini juga ada beberapa regulasi yang banyak daerah kemudian melakukan sudah 2 kali pembahasan ini, melakukan musdes perubahan APBDes sebanyak 2 kali di 2020 ini. Yang pertama karena untuk merespon dana desa yang diperuntukkan untuk BLT dana desa selama 3 bulan, kemudian turun lagi kebijakan PMK 50 2020 ini tentang kebijakan BLT dana desa yang 6 bulan. Nah, ini juga kemudian kepala desa, BPD, dan masyarakat desa melakukan musyawarah desa sebanyak 2 kali untuk perubahan APBDes. Itu kira-kira potret kebijakannya. Nah, ini pasti juga sudah sangat familiar, nanti bisa kita kupas bareng dengan Pak Kunta, Pak Taufik, maupun Bu Ana, Pak Ubed. Nah, ini postur perubahan APBN dari yang semula dianggarkan 2.233,2 triliun untuk pendapatannya, sekarang berdasarkan Perpres 72 itu sekarang pendapatan negara sekitar 1.699,9 triliun atau defisit sekitar 1.039,2 triliun. Nah, ini defisit yang cukup tajam, meskipun masih dalam kategori kalau di Undang-Undang Keuangan Negara itu masih sekitar 30 ya, sekitar 30-an% terhadap PDB. Nah, ini berimplikasi terhadap alokasi anggaran untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama TKDD ya, transfer kepada pemerintah daerah dan desa. Nah, persentasenya kalau untuk yang di Perpres 72 itu sekitar 72% itu belanja pemerintah itu dialokasikan untuk KL atau pemerintah pusat. Nah, TKDD transfer ke daerah dan dana desa ini sekitar 27% dari total anggaran 2.739,1 triliun. Itu kira-kira potret awalnya. Nah, untuk penanganan COVID itu sudah ditetapkan sekitar 692,2 triliun. Untuk apa saja? Yang pertama untuk sektor kesehatan itu 87,5 triliun, perlindungan sosial 203,9 triliun, insentif usaha 120,6 triliun, UMKM 123,4 triliun, pembiayaan korporasi itu 53,5 triliun, dan sektor KL untuk tambahan ya kepada KL dan Pemda ini sekitar 106,1 triliun. Jadi dengan berbagai kritiknya adalah, atau catatan kritisnya adalah, ini ada kenaikan sekitar 42% ya anggaran COVID dari semula ditetapkan 405,1 triliun itu menjadi 695,2 triliun. Nah, kenaikan anggaran ini ternyata tidak berkorelasi dengan penurunan warga atau masyarakat yang terpapar COVID. Bahkan di beberapa hari terakhir ini itu masyarakat yang terpapar COVID rata-ratanya sudah di atas 1.000 orang per hari. Nah, ini juga kita mempertanyakan efektivitas anggarannya ya, seperti apa gitu, terutama untuk yang bidang kesehatan. Nah, dari besaran anggaran tersebut sebenarnya yang menjadi
pembahasan kita saat ini terkait dengan problem transparansi. Itu yang pertama adalah sebenarnya di PMK 38 2020 itu di pasal 6 terutama itu ada mandatori, ada amanat gitu ya untuk melakukan konsolidasi seluruh anggaran. Baik itu di KL maupun sampai ke level daerah untuk melakukan konsolidasi anggaran dengan akun khusus COVID. Nah, ini yang ingin saya pertanyakan ya, mungkin nanti ke Pak Kunta atau Pak Ubed gitu ya. Seperti apa sih konsolidasi dari anggaran-anggaran COVID ini di seluruh KL atau di level daerah? Karena informasi ini juga sangat sulit untuk didapatkan. Yang kedua, kita tahu bahwa pemerintah pusat ya, Kementerian Keuangan sudah ada dashboard anggaran COVID yang sudah dikembangkan. Tetapi sepertinya informasi yang ada di dalam dashboard tersebut itu masih umum gitu ya, hasil press release Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, tetapi untuk informasi-informasi terkait dengan sumber pendanaan, distribusi belanja, atau serapan anggaran itu masih belum kita dapatkan gitu ya. Nah, yang kedua pertanyaannya adalah soal konsolidasi tadi itu sebenarnya kan di Bappenas sendiri misalnya punya platform Krisna gitu ya. Atau di Kementerian Keuangan juga ada Sakti misalnya. Nah, apakah platform-platform anggaran untuk apa ya, integrasi perencanaan dan penganggaran ini sudah digunakan secara maksimal terutama untuk budget konsolidasi COVID ini. Nah, itu ingin kami apa ya ketahui. Belum tersedia dashboard di daerah. Jadi di daerah itu hampir semua daerah ini belum mempunyai menu atau line item khusus ya terkait dengan COVID di daerah. Nah, ini juga agak menyulitkan advokasi kawan-kawan di daerah, terutama untuk bagaimana pengawalan anggaran COVID gitu ya. Terus akses informasi secara rinci ini juga susah didapatkan. Kemarin kita udah uji coba untuk akses data misalnya ke Kemendagri terkait dengan realokasi dan refocusing anggaran berdasarkan tadi itu keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, tapi sampai sekarang ini belum diberikan. Jadi ini juga selain informasi di dashboard atau di website sulit belum ada, ketika kita mengajukan permohonan dokumen atau permohonan informasi ini juga responnya sangat lama. Nah, ini yang menurut saya perlu kejelasan gitu ya. Nanti mungkin klarifikasi dari Kemenq atau dari Bappenas. Terus yang berikutnya adalah tidak maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas ini DPR DPRD ini seakan-akan juga dinafikan gitu, termasuk juga masyarakat sipil ya, NGO. Berikutnya problem itu tadi problem-problem terkait dengan keterbukaan informasi. Yang kedua adalah problem sinkronisasi fiskal. Ini juga saya kutip dari presentasinya Kementerian Keuangan kemarin yang disampaikan juga oleh Ibu Menteri gitu ya, bahwa kesehatan ini per Juni anggaran kesehatan yang 87,5 triliun tadi itu baru terserap sekitar 5,12%. Nah, ini juga sebarannya seperti apa? Ini juga sulit kami dapatkan ya, karena anggaran kesehatan ini pastinya tidak hanya di Kementerian Kesehatan gitu ya, tetapi juga dikelola oleh kementerian atau lembaga yang lain. Nah, ini informasi seperti itu yang belum kami dapatkan. Yang lain adalah perlindungan sosial baru 36,19% untuk sektor atau tambahan kepada Pemda itu 5,18%, UMKM baru 22,7%, korporasi ini belum distribusikan, dan insentif untuk usaha ini baru 11,18%. Nah, ini juga seperti apa sinkronisasi kebijakan fiskalnya ini sehingga masing-masing kementerian yang mungkin membawahi atau membidangi beberapa sektor ini kemudian masih sangat kecil serapan anggarannya.
Nah, untuk yang Pemda, karena kami belum mendapatkan angka pastinya gitu ya, dari realokasi maupun refocusing belanja barang jasa dan bansos, sebenarnya kami melakukan estimasi saja ini. Estimasi. Jadi kalau kita rekap ya seluruh APBD seluruh Indonesia, baik itu level provinsi, kabupaten, kota, itu sebenarnya ada efisiensi anggaran sekitar 160,6 triliun ya dari belanja barang jasa seluruh Indonesia. Nah, kalau yang belanja modal itu sekitar 118,3 triliun atau sekitar 278,9 triliun. Ini masih menggunakan APBD murni ya sebelum COVID itu. Nah, kalau kita estimasi katakanlah kontraksinya pendapatan maupun belanja di daerah itu 50%, itu paling tidak pemerintah itu bisa mendapatkan sekitar 139,45 triliun untuk penghematan dari APBD gitu ya, dan itu di refocusing untuk penanganan COVID. Tetapi hampir semua daerah ini sepertinya tidak mematuhi ketentuan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Indikatornya apa? Indikatornya adalah punishment untuk penundaan DAU atau DBH itu sepertinya berlaku untuk semua daerah. Ini ada dua kemungkinan. Pertama, daerah-daerah tidak mematuhi ketentuan realokasi ini. Yang kedua, ya terlambat gitu ya, terlambat menyetorkan. Nah, hingga hari ini informasinya baru sekitar 71 sampai 85 triliun yang bisa diestimasi dari realokasi APBD seluruh Indonesia. Ini mungkin nanti bisa dikonfirmasi. Nah, untuk level desa ini saya fokus kepada desa-desa dampingan Fitra gitu ya, yang juga disupport oleh Kompak. Sebenarnya dana desa di 2020 ini itu tidak berubah secara signifikan ya, hanya ada penurunan sedikit sekitar 1% gitu ya, minus 1% dari total anggaran yang diterima oleh masing-masing daerah. Bahkan ada yang tidak sampai 1%. Nah, ini kalau ketentuan di SE Kemendesa itu adalah bahwa setiap dana desa yang kurang dari 800 juta itu terkena ketentuan 25% BLT. Nah, rata-rata di 11 kabupaten, desa-desa di 11 kabupaten dampingan kami itu ini beragam gitu ya, tetapi mayoritas terkena sekitar 30% dana desanya untuk BLT. Misalnya di Aceh Barat itu hanya 25%, karena dana desa per desanya itu 778,3 juta. Bondowoso itu terkena 30% karena dana desa per desa itu sekitar 1,1 miliar dan seterusnya. Jadi ini ketentuan ini kebanyakan juga sudah dipatuhi oleh desa-desa dampingan kami gitu ya. Nah, yang agak berpengaruh adalah alokasi dana desa. Alokasi dana desa. Ini juga terpengaruh karena perhitungan alokasi dana desa ini kan dari dana transfer ya, total dana transfer dikurangi DAK, dana alokasi khusus. Nah, ini juga ada penurunan yang cukup signifikan sebenarnya di masing-masing desa, di desa-desa dampingan kami. Yang paling kecil itu desa-desa di Kabupaten Aceh Barat itu hanya 189,5 juta. Nah, yang lain yang terbesar itu di Lombok Utara, desa-desa di Lombok Utara itu ADD-nya sekitar 1,3 miliar. Itu kira-kira, dan kalau di desa prakteknya ini sudah relatif bagus gitu ya, meskipun ini juga sangat beragam bagaimana transparansi itu dilakukan oleh desa-desa terkait dengan bantuan sosial misalnya. Jadi itu dipampang di papan pengumuman dan ditempel di berbagai lokasi strategis di desa gitu ya. Mereka juga melakukan musdes secara partisipatif dengan protokol COVID gitu ya, musdes khusus karena tadi ada perubahan ketentuan tentang APBDes gitu.
Dan kami juga menyelenggarakan, kalau di desa-desa dampingan tadi ya, ada sekitar 33 desa dari 11 kabupaten. Itu kami menyelenggarakan semacam posko pengaduan yang dikelola oleh BPD. Nah, dari pengaduan-pengaduan terkait dengan exclusion error atau inclusion error data penerima BLT misalnya, itu nanti bisa disampaikan dan kemudian dimusyawarahkan kembali ke level desa. Terakhir, rekomendasinya, yang rekomendasi secara umum adalah melakukan revitalisasi tata kelola anggaran penanganan COVID ini. Yang pertama adalah dengan pengembangan dashboard data anggaran COVID, sumber anggarannya dari mana, jumlah anggarannya berapa, jenis belanjanya apa saja, sasaran tiap belanja itu apa, terus friendly access gitu ya, mudah diakses oleh masyarakat. Yang kedua terkait dengan akuntabilitas, itu bahwa informasi terkait dengan anggaran COVID itu juga diupdate real time gitu ya, harian atau mingguan atau bulanan gitu ya. Terus hasil atau keluarannya itu apa, misalnya output dari anggaran-anggaran itu seperti apa, termasuk dengan bagaimana DPRD, DPR itu mendapatkan laporan dan melakukan pengawasan, termasuk masyarakat sipil. Bagaimana masyarakat sipil itu diberi ruang untuk melakukan audit sosial gitu ya, atau monitoring secara langsung dalam berbagai bentuk, misalnya posko pengaduan atau langsung melakukan survei terkait dengan efektivitas anggaran-anggaran COVID itu, penanganan COVID. Saya pikir itu, Ibu Maharani. Terima kasih tadi presentasi saya. Silakan direspon.